Review manga One Piece chapter 1145. Let's go! Manga One Piece chapter 1145 diberi judul Kebakaran di Pohon Rute nomor 8 dari distrik ke hutan 2. Dari distrik hutan kedua. Nah, terlihat di cover story seperti biasa ya. Di sini masih menceritakan Yamato si anak Oni. Di sini si Peitan berhasil diselamatkan sama ulti. Wah, kayaknya sayang banget ya sampai nangis nih ultinya di sini, guys. Kita langsung aja ke halaman yang pertama. Di halaman yang pertama, di sini Zoro, Sanji sama ini namanya Goldberg bukan sih, gua lupa. Lagi berusaha untuk mengalahkan monster-monster yang ada di Nilfheim. Tujuannya adalah buat dijadikan makanan si Loki, karena Loki lagi sakit kan. Jadi diperintahkan sama Luffy mereka ini untuk memburu monster-monster untuk buat ngasih makan Loki biar sembuh. Karena pikirannya Luffy kan kalau ada orang sakit udah dikasih makan biar sembuh. Ada medan pertempuran lain di alam kematian di Nilfheim nih ya. Di sini Goldberg menggunakan perisai yang dibuat sama Big Mom. Makhluk itu akan menyerang. Nash, apa? Tahan katanya. Wah, terlihat di sini peperangan ya antara Goldberg dan juga dia nih. Dan terlihat dua orang tolol ini akhirnya bertarung bersama lagi, guys. Armor Delayer, Power Shuto. Wah, jadi ada Zoro juga yang berhasil memenggal kepala dari si naga ini, guys. Monster naga ini, guys. Aku rasa kita bisa menghidangkan ini. Dagingnya besar bahkan untuk raksasa, kata Goldberg itu. Daging Grokisaurus itu lezat loh. Goldberg bukan sih namanya. Dagingnya sulit diolah karena punya banyak lemak subkutan. Tapi kalau kau memasaknya dengan sake, rasanya lezat. Kata si Sanji. Tapi kita nggak punya sake di sini. Terus kata Goldberg, ya ada peralatan masak yang lengkap di kabin pemburu ini. Jadi ayo kita cari beberapa tumbuhan aromatik di sekitar sini. Benda ini gimana cara kerjanya? Apa karena buah iblis? Kata Zoro yang ngelihat perisai ini. Jadi diceritain nih sama si Goldberg ya. Kami mendapatkannya saat ayahku mengalahkan Big Mom. Melawan Big Mom mungkin ya. Ini website bajakan jadi suka salah guys ya. Kenapa gue baca di website bajakan? Karena di Manga Plus yang ready itu cuman dari chapter 1147 sampai 1149. Chapter sebelumnya tuh udah nggak ada guys. Harus pro, harus berbayar baru bisa baca semua guys. Big Mom, kata si Zoro, kebingungan guys. Oh, jadi itu sama seperti Zeus ya? Apa kalian tahu Zeusan? Kata si siapa nama perisainya nih. Maksudmu si Zeus komandan teratas para homies ini? Dia pelayan navigator kami sekarang. Apa? Sampai kaget ya. Karena bagi para si homies ini Zeus itu adalah salah satu yang terkuat. Bahkan sampai dibilang komandan teratas. Di halaman selanjutnya kita masih di Nilfheim nih guys. God's Knight atau Ksatria Dewa. Ya, mereka datang ke sini. Orang-orang dari pemerintah dunia, jadi mereka yang melakukan ini padamu. Jadi di sini si Loki akhirnya menceritakan semuanya kepada Hajrudin sama ada si Rod, siapa? Itulah. Tepat sekali. Kau pasti malah membuat masalah dengan seseorang saat kau pergi kan, katanya. Tentu saja tidak. Di sini terlihat ada Luffy nih guys. Jadi aku udah pergi cukup jauh untuk bertemu dengan orang-orang seperti mereka. Maka aku udah jadi raja dunia. Kesatria pemerintah dunia, kata Luffy yang kebingungan. Nggak peduli dengan omongan Loki yang membahas raja dunia. Hei, kami mendapatkan buruan. Datang di sini ada si Goldberg yang ngebawa buruannya sama si Sanji sama Zoro. Astaga, itu besar sekali. Itu Grokisaurus. Dagingnya kaya akan nutrisi. Di sini Zoro sama Sanji rebutan nih. Aku orang yang menaklukkannya. Oh iya, itu sangat hebat. Kupikir tadi brokoli yang melakukannya, kata si Sanji tolol ini guys. Apa kau sudah menebang kayu yang kuminta, katanya. Ini dia. Dan terima kasih untuk Grokisaurusnya. Baiklah, sudah siap. Oh, makanannya langsung jadi karena dimasak sama Sanji. Enak sekali. Hei, itu bukan bagianmu. Oh iya, terlihat si Luffy dengan tololnya ngasih makan Lokinya dengan cara dipantek, dipukul. Ini Loki, jebret. Itu panas, sialan, kata Loki gitu. Luffy kun, hati-hati. Lukanya mungkin akan terbuka lagi. Kau mencoba untuk membunuhku ya, kata si Loki yang kesel banget. Ya setidaknya kau sudah terlihat lebih baik menurut si Luffy gitu. Sudahlah, makan aja. Lo gak akan bisa sembuh kalau lo gak makan, kata Luffy gitu. Dengan keselnya mau gak mau si Loki ini makan tuh.
sulit menelan makanan seperti ini. Kau pikir aku akan bisa makan saat berbaring? Bantu aku duduk. Sambil batuk keselak ya. Astaga. Lo nih banyak banget mintanya, kata si Luffy gitu. Akhirnya si Loki duduk nih. Apa kau tersedak? Aku juga punya sup di sini. Tunggu sebentar, kata Luffy. Luffy langsung bawain supnya nih, guys. Wah, benda itu masih beruap, panas. Jauhkan itu dariku, kata si Loki. Emang Luffy tolol banget ya. Sampai gubrak. Kena badannya si Loki nih, guys. Kelihatannya dia mendapatkan luka bakar yang lain ya. Bawa dia pergi dari sini ke tempat yang jauh. Loki udah kesel, terluka parah ngadepin orang kayak Luffy yang tolol banget. Hey, Luffy kun, maaf. Aku tidak bermaksud untuk kau juga gercain. Goblok emang. Luffy goblok banget ya. Kau juga gercan, kata si Sanji gitu. Apa yang sebenarnya orang ini lakukan sampai para raksasa sangat membencinya? Di sini Sanji menanyakan Loki kepada si Zoro. Jadi janjinya kepada Luffy itu bohong ya. Tentang di mana si rambut merah berada. Sayangnya bagian yang itu benar. Oh gitu. Kalau gitu, ayo denger. Tapi kalian masih belum memenuhi janji kalian untuk melepaskan rantai ini. Jadi di sini si Loki mau dilepasin rantainya, guys. Kau benar-benar ingin bertemu dengan Akagami ini. Tapi aku paham. Kau tahu perasaan itu. Mengagumi seseorang bajak laut saat kau masih kecil. Wah, siapa yang dikagumi sama si Loki waktu dia masih kecil? Kau bicara seperti kau juga punya orang yang kau kagumi, kata si Luffy yang sambil makan. Ya, aku punya, kata Loki. Di sini ada sebuah backstory, filler, yang menceritakan ternyata sosok yang dikagumi sama Loki itu adalah bajak laut Rocks. Sayangnya, aku masih sangat bocah saat itu, kata Loki. Bawa aku bersamamu, kata Loki. Mirip banget sama kayak Luffy waktu itu ngemis-ngemis ke Shanks ya. Aku nggak datang sejauh ini cuma buat bertemu bocah ingusan kayak lo. Jangan buat aku mengatakannya lagi. Kalau gitu, ayo bertarung. Malah langsung diajak gulat sama si Loki nih. Belum tahu dia seberapa kuat nih si Rocks nih ya. Kau menggunakan senjata kepada anak kecil? Yang bener aja. Diam kau, Newgate. Ditegur nih si Rocks sama si Rohige. Jadi dulu waktu kecil, si Loki pernah dipantek sama si Rocks, guys. Aku hanya terlahir di era yang salah, menurut si Loki gitu, guys. Draur, ini terlihat seperti pasukan zombie. Latar berpindah kepada Chidori dan Brogy yang lagi berusaha untuk mengalahkan beberapa makhluk buatan si Killingham ini, guys. Lenyapkan mereka semua. Wah, dan yang satu ini, apa itu Loki katanya? Susah payah ya mereka untuk mengalahkan beberapa bayangan-bayangan atau makhluk-makhluk buatan si Killingham ini, guys. Serahkan dia padaku. Iasan dengan gampangnya ya di sini. Dori, Brogy sama si Skopper Gaban mengalahkan mereka semua, guys. Syukurlah. Makhluk-makhluk ini terlahir dari imajinasi anak kecil. Kalau mereka melihat monster yang asli, mungkin mereka akan terlihat lebih kuat. Syukurlah, mereka nggak pernah melihatnya. Ya, kelihatannya masih ada, kata Gaban. 3 lagi. Suara aneh itu nggak mungkin dari tempat yang tersembunyi. Aku bisa merasakannya dengan jelas. Kayaknya di sini Skopper Gaban punya kekuatan Ken Bunshoku Haki yang kuat banget. Sampai-sampai dia bisa merasakan sosok monster dari jarak yang jauh banget. Apa Elbaf juga udah nggak aman. Ini bener-bener kayak akhir zaman menurut Gaban. Bahkan orang tangan kirinya Goldie Roger aja sampai bilang ini bener-bener kayak akhir zaman. Di panel selanjutnya kita bisa melihat di sini ada pemadam kebakaran yang berusaha untuk memadamkan api yang membakar pohon Adam, pohon negeri Elbaf ini. Gunakan air awan laut. Apa berhasil? Apinya terlalu besar. Di sini masih berusaha banget ya. Dan terlihat juga di sini Saul. Latar berpindah ke si Saul, guys ya. Tim pemadam, terima kasih udah datang. Tapi tolong cepat. Anak-anak menuju tempat ke dalam api. Bahaya banget sih ya. Kalau nggak ada tim pemadam, anak-anak ini masih terus jalan menuju ke api yang masih membara lah. Kami udah menyiramnya dengan tekanan maksimal. Keran ini akan pecah. Wah, terlihat ya anak-anak ini masih pada jalan nih. Kumohon padamkan apinya sekarang. Kalian bisa melakukannya. Cepat padamkan. Kumohon. Sampai-sampai Saul ini memohon banget lah. Terlihat dari atas ada sosok Sommer sama Gunko yang memperhatikan kejadian yang ada di negeri Elbaf. Lihatlah Gunko. Anak-anak itu akan mati terbakar. Kalau mereka terbakar, apa kau pikir mereka akan bangun? Kata si Gunko kayak gitu. Kata si Sommer. Di sini Gunko ngejawab, mereka akan terbangun karena panasnya sambil menangis dan meneriakkan nama orang tua mereka dengan wajah penuh rasa sakit.
Bener-bener jahat sih ya. Dan pada akhirnya, yang tersisa dari mereka hanyalah tulang yang dilalap oleh api. Hey, itu terdengar mengharukan ya, kata si Somer gitu. Awan laut ya, tiba-tiba di sini Jinbe menggunakan jurusnya membantu para pemadam kebakaran untuk memadamkan api yang di sini. Bagaimana tim pemadam? Apinya masih belum padam. Kami udah melakukan semampu kami. Apinya nggak padam. Anak-anak, berhenti di sini Saul yang udah panik dan Somers yang ketawanya makin-makin. Di sini Saul panik banget gara-gara ngelihat kakinya si anak ini udah menyentuh api di sini, guys. Tapi dari belakang tiba-tiba muncul Jinbe yang mengeluarkan jurus airnya ikut membantu para pasukan pemadam kebakaran untuk memadamkan api ini, guys. Bahkan sampai-sampai Saul udah nangis tuh, guys. Udah hopeless lah ya. Baiklah, aku rasa udah selesai sekarang. Apa tepat waktu aku, katanya. Kami di sini. Cepat ke sini. Iya, terlihat langsung Jinbe menuju ke Nami. Oh enggak, di sini Jinbe loncat dari Nami, guys ya. Kerja bagus Jinbe. Itu membuatku merinding sambil bawa gitar tuh kayak Rhoma Irama tuh si Brook tuh ya. Wah, bajak laut Kolon akhirnya berhasil menyelamatkan anak-anak itu dari kobaran api, guys ya. Wah, bahkan sampai-sampai sang pemadam kebakaran melongo gitu, guys ya. Kebakaran di rute pohon nomor 8 dari distrik ke hutan 2 sudah berhasil dipadamkan. Anak-anak selamat. Mereka berhasil lolos dari bahaya api. Tapi mereka masih belum bisa berhenti berjalan. Itu hampir aja Dory dan Brogy senang banget ya. Aku percayakan pada kalian. Itu benar tim pemadam kebakaran, katanya gitu. Dory dan Brogy nggak tahu yang nyelamatin itu kan adalah Jinbe ya. Kalian dewa yang melindungi Elbaf. Itu nggak bener, tapi syukurlah mereka selamat. Syukurlah. Di sini kata Chopper, Robin, yang barusan itu Jinbe ada di dekat sini ya, katanya. Oh, jadi Chopper sama si Robin menyadari kalau yang berhasil menyelamatkan itu adalah Jinbe, guys ya. Wow, Jinbe, itu keren sekali, kata Kolon. Terima kasih Jinbe. Itu bukan apa-apa, kata Jinbe. Aku tahu semua anak sekolah itu membenciku, tapi bagiku mereka tetap teman-temanku, kata Kolon. Itu baik sekali, Kron. Ayo kita selamatkan mereka semua. Baik, dan di panel yang terakhir, yang paling epic lagi, tiba-tiba muncul Gungko berdiri di hadapan bajak laut Kron, di hadapan Kolon, Nami, Usopp, Jinbe, dan juga Brook. Ada anak-anak di luar sekolah. Wah, apa? Siapa kau? Bahkan Kolon kaget ya, semua orang di sini pada kaget. Dan anak ini cukup liar rupanya, kata si Gungko gitu. Akankah terjadi pertarungan? Akhirnya, di sini Gungko bertemu dengan sosok musisi yang diidolakannya, yaitu Brook. Apa yang akan terjadi? Kita lanjut ke chapter selanjutnya.